Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kondisi toko agak panas ya. Habis disirami pagi tadi, tanamannya udah disirami tapi karena kondisinya sangat panas yang tadi, jadi cepat kering karena bawahnya juga plesteran. Alhamdulillah ini kayaknya mau hujan, mendung ya, alhamdulillah. Ya ini di dalam tetap disirami nanti. Kali ini bahas kembali ya tentang kendala bisnis tanaman hias. Di rentetan tentang kendala bisnis tanaman hias, kita masuk segmen yang ketiga atau kita masuk series yang ketiga, yaitu kendala jualan tetangga lebih laku daripada jualan kita. Nah, seperti yang kemarin ya saya udah sampaikan kepada Anda, yakinlah rezeki sudah diatur, tidak tertukar ya teman-teman. Jadi kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah tertakar, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, pena sudah kering, sudah takdir sudah terjadi ya, takdir sudah ada, tinggal sikap kita bagaimana untuk kedepannya. Tetap berusaha dan doanya jangan lupa dikencengi. Kemudian di dalam doa itu minta rezeki kepada pemilik rezeki, Ar-Razzaq, dan jangan minta rezeki orang lain dihilangkan ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas 4 cara atau sikap yang akan kita ambil untuk menyikapi ini ya, tetangga lebih laku jualannya. Jangan minta kepada Allah atau Tuhan rezeki tetangga itu dikurangi, tapi mintalah sama-sama laris, dia atau mereka laris, kita juga laris, itu lebih enak untuk di kedepannya untuk kita semua. Sikap yang dapat kita ambil itu yang pertama, kita bisa diversifikasi atau different jenis tanaman. Semisal orang lain itu jual lebih laris itu di bidang tanaman taman, kita bisa diversifikasi di tanaman Calathea seperti ini. Kita bisa di concern di Calathea, ada Calathea Makoyana, ada Calathea Merak, ada Calathea macam-macam. Teman-teman bisa concern di Calathea, atau teman-teman bisa juga concern di jenis lain lah, jenis aglo atau jenis Dieffenbachia atau jenis anggrek yang peminatnya banyak. Kemudian juga jenis-jenis mawar itu juga banyak. Jadi bedakan jualan kalian dengan yang ada di sekitar yang laku. Misal tetangganya kok jualan anggrek laku, ya udah jualan mawar, supaya saling menutupi, saling melengkapi. Tetangga butuh mawar bisa beli tempat kita butuh anggrek bisa beli di tempat tetangga. Itu yang pertama, bedakan barang yang dijual. Kemudian yang kedua, bisa dibedakan sasaran market atau pembelinya harus dibedakan. Seperti kalau tetangga itu atau orang lain nyasarnya taman, itu kan ya sasarannya berarti kan dia untuk membuat taman. Nah, kita bisa untuk sasarannya menyewakan tanaman. Jadi kita buat rimbun satu polybag atau satu pot besar, kita buat rimbun kita untuk penyewaan tanaman. Atau enggak kita bisa nyasar ke pembuatan vertical garden atau vertical garden untuk sayuran, atau untuk pokoknya sasaran marketnya yang berbeda ya. Semisal orang lain itu nyari yang penting kecil murah, nah kita bisa memberikan kalau orang lain memberikan yang kecil murah, kita bisa jasar market yang rimbun, siap dipajang, dan harganya juga affordable. Kemudian sikap yang ketiga, kita bisa dijual di media yang berbeda. Untuk tanaman hias online maupun offline. Offline pun ada banyak tempat, ada di pasar, ada di kios seperti KBID, kemudian juga ada di pinggir-pinggir jalan. Banyak banget. Online juga banyak banget, ada di TikTok, ada di Shopee, ada juga di Facebook, ada di Instagram,
YouTube gini juga saluran untuk jual beli juga bisa. Nanti kita akan bahas ya untuk saluran jual beli online maupun offline, insya Allah juga Allah mudahkan. Kemudian yang keempat adalah kalau semisal tangga itu lebih laris, teman-teman nyari pembelinya, jadi kolaborasi dengan tetangga atau orang lain yang jualannya sama, itu sasaran marketnya lebih besar. Nah, kita bisa nyasar market pembuatan taman di suatu SPBU atau pembuatan taman di hotel atau pembuatan taman di satu sekolahan yang internasional atau sekolahan yang udah besar. Itu kan butuh tamannya banyak, atau di pondok pesantren. Nah itu kita bisa kolaborasi dengan beberapa teman-teman atau kelompok tani di daerah kota atau di satu kota atau di daerah satu kecamatan. Itulah kendala yang bisa kita sikap yang bisa kita ambil ketika kendala itu datang, ketika tetangga lebih laku. Jadi nggak usah iri hati, nggak usah bingung ya, kita bisa ambil salah satu dari 4 cara itu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baru perapian ini udah laku, bahwa itu udah laku semua, tinggal packing sama diambil yang pemiliknya. Jadi kalau ke marwah mungkin agak berantakan ya, karena yang laku-laku kita singkirkan gitu. Ya mungkin itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat.